Halo sahabat YouTube, sebelumnya merdeka buat bangsa ini yang sedang memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-77. Di video kemarin saya akan bahas tentang bagaimana caranya kita bisa mengupload ulang video kembali yang sudah kita upload di video-video sebelumnya, tetapi tidak terkena konten berulang ataupun tidak terkena pelanggaran. Nah, dari situ ada yang bertanya tentang intro. Kalau intro gimana bang? Itu kan digunakan di beberapa video kita ya. Sedangkan intro itu identik sama ya intro kita itu. Nah, kalau intro itu tidak dikatakan konten berulang. Karena konten yang berulang yang sebelumnya saya katakan itu kan yang kalau tidak diedit 100%. Artinya dari awal video sampai akhir itu sama seperti video yang pernah kita upload. Nah, itu konten berulang. Jadi untuk intro itu tidak masuk konten berulang. Sebetulnya ada salah satu kunci ya yang tentang konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang. Itu kalau saya pelajari namanya itu adalah image processing ataupun video processing. Wah, kalau saya bahas tentang ini bisa panjang ya. Ini ilmunya itu ada di ilmu IT ya, seorang IT. Itu tentang kesamaan foto ataupun video di dunia digital yang mungkin sekarang ini YouTube menggunakan sistem seperti itu, yaitu pada match tool ataupun sistem copyright itu. Nah, kenapa sih YouTube itu bisa mendeteksi video kesamaan ya, kesamaan video orang lain dengan orang lain? Ya mungkin kalau kita ataupun kalau kita sebagai karyawan YouTube ngecek satu-satu itu nggak bakal mungkin bisa ditemukan ya berapa banyak video yang diupload di YouTube ini dalam perharinya. Itu nggak bakal dilacak oleh orang oleh manusia. Nah, tetapi dari sistem itu bisa mengetahuinya, yaitu dengan ilmu tadi, image processing ataupun video processing. Jadi yang itu panjang lah pokoknya. Ya pokoknya mah ada intinya ada kesamaan dari bentuk ataupun gambar video. Nah, di sini ilmunya gimana sih caranya kita bisa memanipulasi image processing ataupun video processing yang digunakan oleh sistem YouTube agar jika kita mengupload ulang kembali video yang sama ataupun mungkin video orang lain ini ya tidak terdeteksi oleh sistem tersebut gitu. Nah, cara untuk memanipulasinya, kita harus bisa membedakan dari segi tampilan video sebelumnya sama video yang akan kita upload. Nah, kita rubah dari segi tampilannya. Gimana cara ngerubahnya? Nah, hal ini udah pernah saya bahas di video sebelumnya, yaitu tentang menghilangkan background belakang tanpa menggunakan green screen gitu ya. Nah, ini aplikasinya saya menggunakan yang namanya, mungkin kalau saya sebut saja itu namanya CapCut. Nah, dengan menggunakan aplikasi CapCut ini, artinya background belakang kita itu kan menjadi beda tuh dengan video sebelumnya. Nah, nantinya sistem match tool ya, bukan match tadi ya, dibacanya match tool, Mbak. Maksudnya dibacanya match tool ya, kecocokan alat gitu ya. Nah, itu tidak akan mendeteksi karena dari segi perubahan tampilannya itu banyak perbedaan. Nah, untuk caranya, tutorial untuk menghilangkan background belakangnya sedikit saya tampilkan. Nah, ini videonya. Ini untuk tampilan awal aplikasi CapCut tersebut. Dari sini kalian klik saja proyek baru. Nah, hal yang paling pertama, di sini kalian cari terlebih dahulu background belakang yang akan kita gunakan. Untuk contoh di sini, saya menggunakan background alam di sekitaran rumah saya. Setelah itu, kita klik saja overlay dan tambahkan overlay. Nah, untuk yang kedua ini, kita cari video yang akan kita hapus background belakangnya. Untuk di sini saya contohkan video yang ini, yang mungkin terlihat background belakangnya itu campur warna, seperti posisi saya sekarang. Di belakangnya ada putih, hijau, dan ada hitam. Nah, selanjutnya untuk kita bisa menghilangkan background pada video kita, pastikan video yang akan kita hapus backgroundnya itu terblok. Contohnya seperti ini, itu terblok dan ini tidak terblok. Jadi pastikan terlebih dahulu video yang akan kita hapus background belakangnya itu terblok seperti ini. Setelah itu kita agak geser ke kiri pada pilihan yang paling bawah itu dan kita cari hapus latar belakang. Kita klik saja hapus latar belakang tersebut. Nanti videonya akan memproses otomatis menghilangkan background pada video tersebut.
Untuk lama sebentarnya proses tersebut itu tergantung durasi pada video kita tersebut. Semakin durasi videonya agak panjang, nanti pun prosesnya agak panjang. Begitu juga jika videonya agak pendek, maka prosesnya akan lebih cepat. Nah, setelah prosesnya selesai, itu kita sudah bisa menghilangkan background pada video kita tanpa kita menggunakan green screen yang harus kita beli dulu. Nah, sebetulnya video yang barusan itu adalah video saya yang lama, yang saya ambil dari video yang lama. Mungkin bisa dikatakan konten berulang ya kan, saya upload ulang kembali pada video ini, tapi tidak terdeteksi. Nah, itu yang dikatakan sebelumnya. Aduh, kucing. Jadi jangan sampai kita mengupload ulang kembali video tanpa editan. Nah, dari tutorial menghilangkan background belakang ini, sekarang di sini saya sudah memiliki 2 video, tetapi dengan 1 video yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat bersama ya. Nah, di sini saya tampilkan, ini adalah video yang sama, akan tetapi dengan tampilan yang berbeda. Nah, artinya nantinya image processing ataupun video processing pada Match Tool itu tidak akan mendeteksi karena dari segi background belakangnya itu ada perbedaan gitu ya. Kalau saya analisa, Match Tool itu ataupun sistem YouTube itu mungkin ada beberapa persen dia itu mendeteksi video yang sama. Contohnya yang saya berikan kemarin ya, kabar kalau kita punya satu video mau di-upload ke 2 channel dan hanya mengganti ataupun menambahkan tulisan saja, sedangkan tampilan yang lainnya itu sama. Nah, dari menambahkan tulisan itu mungkin itu bisa dikatakan bedanya itu hanya 10% gitu ya, nggak beda banyak gitu. Nah, itu akan tetap terdeteksi oleh sistem YouTube. Nah, berbeda jika menggantinya ataupun merubahnya itu banyak seperti yang background belakang ini kan wajah saya nih ya, badan saya itu hanya segini. Dari segi tampilan semuanya itu mungkin hanya cuma hanya 20% lah ya. Nah, sedangkan yang lainnya itu beda gitu ya. Nah, jadi seperti itu untuk kita bisa memanipulasi sistem YouTube agar kita nantinya bisa mengupload ulang kembali video yang pernah kita upload tanpa terkena teguran konten berulang. Bahkan saya pun pernah ya, saya pernah bukan lagi konten berulang, tetapi konten re-upload. Jadi saya menggunakan video orang lain. Ada ya, sebetulnya di channel Bang Metrik ini ada 2 video yang saya gunakan dari video orang lain. Tetapi konten yang saya pakai dari orang lain itu tidak terdeteksi copyright. Nah, nanti mungkin setelah konten ini nanti saya akan berikan tutorialnya. Gimana sih caranya kita bisa membuat konten milik orang lain tetapi tidak terkena copyright. Tunggu aja ya, pokoknya tunggu aja, nanti akan dibahas selanjutnya. Nah ya, semoga dengan video ini bisa menjawab pertanyaan di kolom komentar yang kemarin bertanya gimana sih cara agar bisa membuat konten berulang, yaitu dengan mengganti background belakang. Jadi jangan sampai samanya itu banyak gitu ya. Nah, kalau kita mengganti background belakang ini yang identik ataupun mayoritasnya itu perubahannya banyak ya. Ini dinding ya kan, mungkin setengah ini 50%, sama ini mungkin 75%. Nah, jadi perbedaannya itu banyak sekali ya. Nah, itu seperti itu. Jadi bisa menggunakan aplikasi Capcut untuk menghilangkan background belakangnya. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat dan berkah buat bersama. Amin. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan salam sukses buat kita bersama.